Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta melibatkan Dasawisma melalui Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Hal itu bertujuan melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan seksual hingga perundungan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E Muhammad Tamrin usai rapat pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin 27 Oktober 2025. Tamrin menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas, termasuk menyediakan layanan terpadu untuk memberikan perlindungan advokasi dan pendampingan terhadap korban. Komisi E menyepakati anggaran untuk Dinas PPAPP DKI Jakarta dalam Ranperda tahun 2026 sebesar 923 miliar rupiah. Oleh karena itu, anggaran itu difokuskan untuk mengedukasi agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani secara preventif. Penekanannya adalah BPAPP harus banyak memberikan penyuluhan. Mereka kan punya pegawai-pegawai yang non PNS itu yang ada di kelurahan. Mereka mencatat berapa banyak data-data yang anak-anak yang sudah jadi korban kekerasan. Itu perlu dievaluasi, bukan cuma dicatat, tapi mereka itu mengantisipasi sejak awal, sejak dini, bagaimana bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jadi bukan nunggu korban kemudian baru diedukasi, tapi bagaimana caranya kita memberikan edukasi, memberikan penyuluhan supaya mencegah terjadi kekerasan. Kita juga tentu PPAPP tidak sendiri. PPAPP bisa bersama berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial. Intinya adalah semua yang namanya ASN, semua yang ada di Komisi E yang bahu-membahu terlibat terkait satu dengan lainnya untuk bisa mewaspadai, untuk bisa lebih serius lagi menangani hal-hal yang terjadi kekerasan seksual pada anak-anak kita. Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP Iin Mutmainah menyampaikan terdapat 44 pos sapa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Lokasinya berada di ruang publik terpadu ramah anak. Pos tersebut khusus memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan hingga perundungan. Memang salah satunya adalah bagaimana melakukan tindak lanjut adanya pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Trennya semakin tahun bertambah, semakin meningkat. Beberapa hal yang kami sikapi dan hari ini, yang pertama adanya kanal pengaduan yang memang kami berikan secara langsung dan tidak langsung. Jadi masyarakat, warga bisa menyampaikan pengaduan baik langsung datang ke UPT PPA ataupun kami sudah memiliki 44 pos pengaduan yang ada di kecamatan yang ditempatkan di RPTRA. Di situ kami juga tempatkan tenaga ahli, konselor dan masyarakat yang akan mereka memberikan penjangkauan maupun informasi maupun sifatnya edukasi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kemudian terkait dalam hal ini kami juga memiliki tenaga ahli yang berada di UPT PPA dan kami bekerja sama dengan banyak komponen kepada OPD terkait, kepada APH, kepada organisasi maupun juga kepada lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak. Artinya boleh saya sampaikan bahwa core bisnis kami di sini adalah pemberdayaan, perlindungan, dan juga ada peran keluarga, di mana pembangunan keluarga diharapkan adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas, di situ ada keluarga inti, ada bapak, ada ibu, ada anak, dengan peran masing-masing. Nah, harapannya semua warga di DKI Jakarta memahami ini dan ini adalah menjadi bagian kita bersama untuk sama-sama menurunkan potensi kekerasan perempuan dan anak di lingkungan kita masing-masing. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.